kali ini kita akan membahas pengertian dan jenis-jenis sumber sejarah. Yuk simak video ini secara seksama. Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Sumber sejarah dapat dikategorikan menjadi dua, yakni yang pertama, sumber sejarah berdasarkan sifat atau kedudukannya, dan yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Mari kita bahas satu persatu kedua kategori sumber sejarah tersebut. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat atau kedudukannya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Gewerhard membagi sumber primer menjadi dua, yakni sumber primer kuat dan sumber primer kurang kuat atau sezaman. Contoh sumber primer kuat adalah naskah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun sumber sezaman contohnya adalah koran-koran pada masa dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain. Selain itu, sumber sekunder adalah suatu sumber yang telah diolah terlebih dahulu. Contoh sumber sekunder adalah buku dan majalah. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi sumber tulisan, sumber lisan, sumber visual, sumber audiovisual, tradisi lisan, dan sumber kebendaan. Yang pertama, sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Contohnya, naskah, prasasti, buku, arsip, dan koran. Yang kedua, sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan-keterangan lisan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Sumber lisan dapat mengisi celah atau kekosongan pada sumber tulisan. Nah, perlu sahabat Erlangga ketahui, pada abad 20, penggunaan sumber lisan mengalami perkembangan setelah ditemukannya fonograf pada tahun 1877. Yang ketiga adalah sumber visual. Pemanfaatan sumber visual banyak digunakan untuk melengkapi kekurangan data dari sumber tulisan, terutama hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial budaya dari kehidupan masyarakat pada masa lampau. Salah satu sumber visual adalah foto. Yang keempat adalah sumber audiovisual. Bentuk sumber audiovisual berupa film dokumenter. Yang kelima adalah tradisi lisan. Menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Dalam tradisi lisan, terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, atau pengalaman sehari-hari mereka. Tradisi lisan terangkum dalam folklore. Yang keenam adalah sumber kebendaan. Sumber kebendaan adalah sumber berbentuk artefak dan fosil atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Sekian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi sahabat Erlangga dan selamat belajar.